Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar pemirsa Dirosa Virtual Al-Kimya pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, bermuajahah kembali dalam pengajian rutin Wasiatul Mustafa. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita dalam pengajian kitab Wasiatul Mustafa ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sihah wal afiyah, diberi oleh Allah Ta'ala kenikmatan-kenikmatan, yang mana kenikmatan itu yang paling agung yang kita harap-harapkan, yaitu nikmat iman Islam ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah pemimpin seluruh umat manusia sedunia sejagat, yang mana kita semua selalu mengharapkan pertolongan, mengharapkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, dengan iringan bacaan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa pendengar Dirosa Virtual Al-Kimya pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa, marilah terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, yang kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama, aulia, para wali-wali songo, wabil khusus pendiri atau muassis An-Nahdlatul Ulama, muassis Pondok Al-Ma'had As-Salafiyah Bangil, pengarang kitab Wasiatul Mustafa yaitu Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, dan tak lupa kepada kedua orang tua kita. Allahumma fillah Rabbi firli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal fi hifdzil lisani ing dalem nerangno ngreksa lesan. Ola dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, dawuhe Kanjeng Nabi, la tu'iru ojo nyacat sira ahadan ing wong siji bima sebab kelawan barang fihi kang tetep ing dalem ahad. Fama mongko
fama min lahmin mongko ora ono saking daging illa wa fihi angin iku tetep ing dalem daging admun utawi balung wala kafaratun lan ora ono kafarote lil ghaibi keduwe wong kang ngrasani hatta yastahillahu sehingga amri halal sapa wong hu ing ahad aw yastaghfirullah utawa nyuwunaken ngapura sapa wong lahu marang ahad. Bab menerangkan hifdzil lisan yaitu menjaga lesan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la tu'iru ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi admun la tu'iru ahadan bima fihi wa ma min ahadin illa wa fihi admun. Tidak ada, janganlah la tu'iru, janganlah kamu mencela seseorang sebab apa yang ada dalam diri seseorang tersebut. Fama min lahmin illa wa fihi admun. Sebab apa yang ada di dalam daging itu pasti ada tulangnya. Wala kafaratun lil ghaibi dan tidak ada tebusan bagi orang yang hibah ngerasani hatta yastahillahu aw yastaghfirullah sehingga seseorang tersebut meminta kehalalannya bagi orang yang dihibahi atau dirasani aw yastaghfirullahu atau memintakan ampun kepada ahad. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, la tu'iru ahadan bima fi fama min lahmin illa wa fi admun. Kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sekali-kali kita itu mencela atau nyacat segala sesuatu, mencela perkara-perkara yang tidak baik, mencela sesuatu yang tidak kita senangi. Ini termasuk larangan bagi kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya kita itu menjadi umat sebagai hamba Allah selamat dunia dan akhiratnya. Karena lesan ini memang lesan kecil, akan tetapi faedahnya kalau sudah berucap, kalau sudah berbicara, Masya Allah. Kalau apa yang diucapkan itu membawakan faedah, membawakan kemanfaatan, maka ucapannya itu akan mendapatkan pahala dan akan banyak kemanfaatannya. Akan tetapi sebaliknya, kalau sudah apa yang dia ucapkan lewat lesan itu tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya, maka banyak sekali kemudaratan yang akan terjadi. Sekalipun kecil, tapi Masya Allah banyak juga mudaratnya dan juga banyak manfaatnya. Oleh karena itu kita dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh, jangan sekali-kali kita itu mencelah, jangan sekali-kali kita itu nyacat sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita. Karena manusia itu kebanyakan atau sering mencela, sering nyacat makanan tidak enak, salah mangan iki. Kok gak enak? Nah, tapi dicacat akan tetapi habis.
Itu sifat dari manusia. Gak enak tapi entek. Mau beki rasanya kok ngene, tapi entek. Latu iru. Jangan sekali-kali kita itu senang atau sering mencela atau nyacat segala sesuatu yang mana wama millah min illa wa fihi admun, yang mana sesuatu itu termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab lesan ini, Masya Allah, kalau sudah kita mengutarakan, mencelah sesuatu, itu pun juga akan mudarat pada diri seseorang yang sering untuk mencela apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya kita menjadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, maka hendaklah kita selalu hifdzil lisan, menjaga lisan. Jangan sekali-kali kita senang untuk mencela atau nyacat segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicacat tapi digunakan, makanan dicacat tapi dimakan, pakaian dicacat tapi digunakan, pekerjaan yang dilakukan dicacat, dicela tapi dilaksanakan. Nah, jangan sekali-kali kita sebagai umat daripada Rasulullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mencela perkara-perkara yang diberikan oleh Allah, perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti imbasnya pada diri seseorang yang selalu mencela apa yang dia tidak, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia makan, dan lain sebagainya. Karena lesan ini kecil, tapi Masya Allah kalau sudah kita mengucap, seluruh dunia akan tahu. Bukan hanya sekeliling kita, tapi seluruh dunia akan mengetahui, kalau akan mengerti, akan mendengar, dan lain sebagainya. Maka salamatul insan fi hibdil lisan, selamatnya manusia itu fi hibdil lisan, dalam menjaga lesan. Kita akan selamat, kita akan menjadi orang yang bahagia, kita akan menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain yaitu diantaranya fi hifdzil lisan, menjaga lisan kita. Kalau kita ingin dicela orang, kalau kita ingin dipukul orang, kalau kita ingin pokoknya dijelekkan orang dan lain sebagainya, otomatis coba kita mengatakan segala sesuatu yang tidak ada guna, kita mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hati orang lain, maka kita akan menjadi orang yang tidak berguna, dan kita akan mendapatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Sebab apa? Lesan kita. Kalau kita berkata yang baik, kalau kita berkata yang berguna, wa insya Allah seluruh manusia akan merasakan, akan mengambil hikmah dari apa yang kita katakan. Itu. Sehingga salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia disebabkan karena apa?
fi hifdzil lisan, yaitu menjaga lesan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ifat lisanaka illa min khairin." Jadi ifat lisanaka illa min khairin, atau wahzan, hendaklah kita selalu menjaga lesan kita. Ifat lisanaka, jagalah lesanmu, illa min khairin, yang mana kalau sudah lesan kita jaga, tidak lain akan mendapatkan kebaikan, tidak lain akan mendapatkan kenikmatan, tidak lain akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kul khairon, katakanlah yang baik. Hatta, jadi katakanlah perkara-perkara yang baik sehingga kamu akan mendapatkan kemanfaatannya. Atau diamlah, atau sekutu, hatta taslamah, sehingga kamu akan selamat. Jadi, berkatalah yang baik, maka kamu akan mendapatkan pemanfaatannya. Nek gak iso ngomong sing apik, meneng, diamlah, kamu akan mendapatkan keselamatan. Sebab apa? Keselamatan, inna salamata bisukut, sebab selamatnya kita semuanya, selamatnya kita dari bencana apa saja, bisukuti, yaitu dalam kita itu diam. Diamnya itu apa? Diam, tidak mengatakan segala sesuatu yang tidak baik. Kita akan selamat dari caci maki orang, kita akan selamat dari segala perbuatan yang membahayakan, yaitu di antara dengan apa? Fisukuti, yaitu dengan diam. Sebab kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, hendaklah mengetahui bahwa al-insan la taghdibu asyaitona illa bisukut. Manusia tidak akan bisa mengalahkan syaitan kecuali dengan diam. Sebab apa? Syaitan itu selalu menggoda sing diarani insan, yang dinamakan manusia, karena sudah izin sama Allah, ya Allah, saya hendaklah engkau memberi izin kepada saya untuk selalu menggoda daripada manusia, agar supaya kita selamat, agar supaya kita bisa mengalahkan godaan-godaan setan. Itu dengan jalan apa? Disukuti, dengan diam. Nah, kalau diam tapi pasti, tidak senang membuang, bukan tong kosong nyaring bunyinya, ya ngomong tapi kalau nak gunani. Kalau diam tapi pasti. Nah, itulah yang akan bisa mengalahkan daripada godaan syaitan. Jadi manusia tidak akan bisa mengalahkan syaitan illa bisukut, kecuali dengan diam. Oleh karena itu bagi orang-orang yang Islam, lil muslim, hendaklah selalu menjaga lesan agar supaya hatta yakuna fi khizim nasyaiton wa yasturallahu alaihi aurata. Jadi seorang muslim, orang mukmin, ini hendaklah selalu menjaga lesannya, sehingga dia itu akan terjaga dari godaan-godaan setan dan tutupi wa ta'ala. Kalau orang itu dia tidak banyak bicara, kalau bicara itu hanya yang berguna saja, yang bermanfaat saja.
Jadi ucapannya itu selalu bermanfaat. Nek gak ono manfaate, dia itu tidak akan berbicara. Kalau sudah demikian, maka kalau orang tersebut senang diam, tapi pasti, maka Allah akan menutupi celah-celah daripada orang tersebut. Tentunya kalau orang itu ya, gak banyak bicara, menang. Sekalipun dia itu nggak bisa, maka akan tertutupi dengan diamnya. Seakan-akan dia itu bisa. Kenapa? Dia itu tidak banyak bicara. Ngomongnya hanya yang dipastikan, yang perlu-perlu aja. Sehingga apa? Kekurangan celahnya itu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun juga akan memuliakannya di dunia. Dan Allah pun akan memuliakan dia di hari kiamat, yaumul akhir, bagi orang yang selalu lisan menjaga lesannya, yang mana dia itu berbicara yang bermanfaat dan meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Malato ma'abdahu kana tafaratuhu itkuhu, paman malakalisanahu satarallahu alaihi auratah, paman ladu maghaidahu wafahullahu adzabah, paman i'tadara ila rabbihi qabbalallahu ma'dzaratahu." Maladama abdahu kana kafaratuhu itu, barang siapa yang memukul hamba sahayanya, maka tebusannya apa? Itu memerdekakannya. Malakalisan, barang siapa malakalisanuhu, memiliki lisannya. Jadi maksudnya memiliki yang, jadi kalau dia itu berbicara yang bermanfaat saja, maka kalau sudah demikian, satarallahu alaihi auratah, maka Allah akan menutupi celah-celahnya. Jadi kalau orang itu sudah malakah lisanahu, jadi memiliki lesannya, jadi selalu menjaga lesannya, selalu berkata yang manfaat. Kalau tidak ada gunanya, maka dia tidak akan berkata. Kalau sudah demikian, satarahullahu auratah, Allah akan menutupi celah-celah daripada orang tersebut. Amaladu maidau, barang siapa yang menahan amarahnya, wafahullahu ta'ala, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Wong sing bisa menahan amarahnya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Faman i'dara ila rabbih qabbalallahu ma'adzaratahu. Barang siapa yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun akan menerima ampunan daripada orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu menjaga lisan itulah sangat penting bagi orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut atau aw liyaskut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut aw liyaskut, maka hendaklah berkata yang baik atau diamlah.
Nek gak iso ngomong sing apik ya wis menengan. Nek gak iso ngomong sing memberikan kemanfaatan ya kita diam aja. Itulah termasuk sifat daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan selamat di dunia dan akhirat, yaitu diantaranya yaitu menjaga lesannya. Falyakul khairun auliyasmut auliyaskut. Berkatalah yang baik atau diamlah jika tidak bisa berkata yang baik. Sebab sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya lagi, arbaun la taswiru illa fi mu'min. Tidak akan ada 4 perkara yang tidak akan ada pada diri orang-orang yang mukmin. Jadi 4 perkara la tusiru illa fi mu'min. Jadi 4 perkara itu tidak akan ada kecuali pada diri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang memiliki 4 perkara ini hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 4 perkara tersebut? Yaitu di antara asumtu, diam. Diam itu tidak akan dimiliki siapapun saja kecuali kalau orang itu betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak senengane membual, gak senengane gedap terus omong itu sing akeh tong kosong nyari punya, tapi tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dari wong Jawa senengane gedap terus. Tidak hadatha kadabah. Apabila dia berbicara selalu bohong. Itu adalah sifat-sifat daripada orang-orang munafik. Makanya kalau kita sebagai orang mukmin maka akan selalu memiliki 4 sifat, 4 perbuatan tersebut. 4 perkara ini akan dimiliki hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu as-sumtu. Sebab asumtu adalah awalul ibadah wa awalul ibadah, termasuk pertama kali ibadah yang termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah asumtu, setelah diam, apa? Yang kedua, at-tawadu, yaitu memiliki sifat rendah diri. Jadi kalau orang itu termasuk orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan selalu memiliki sifat tawadu, memiliki sifat rendah diri. Tidak ada orang yang mulia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang tinggi derajatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hamba Allah itu adalah miliknya Allah. Sebab manusia adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau memang betul-betul dia itu orang yang mukmin, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu memiliki sifat tawadhu, akan selalu diam. Yang ketiga, apa? Zikrullah, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diam, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia ucapkan itu adalah perkataan yang memberikan kemanfaatan pada orang. Hatinya selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, apa? Wakilatus syarr, sedikit kejelekannya. Nah, itu 4 perkara, 4 sifat, yang mana 4 sifat, 4 perkara ini tidak akan dimiliki
kecuali miliknya orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu as-sumtu, yang kedua adalah at-tawadu, yang ketiga zikrullah, yang keempat adalah wakilatus syarri, sedikit kejelekannya. Jadi tanda-tanda daripada orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu memiliki sifat 4 tersebut. Kalau tanda-tanda orang munafik, ya, nah, insya Allah semuanya sudah hafal, sudah ngerti. Apabila berbicara dia selalu bohong. Apabila dia diberi amanah dia khianat. Apabila dia dipercaya dia khianat. Itulah termasuk di antara sifat-sifat orang munafik. Jadi senengane ngobrol janji, ngomong tok gak ono wujud. Nah, itulah. Nah, itu makanya kalau orang mukmin, sifat daripada orang mukmin as-sumtu, at-tawadu, wa dzikrullah, wa qillatus syarri, sedikit daripada perbuatan jeleknya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian ada setengah dari min husni Islamil mar'i, bagusnya Islam seseorang, yaitu meninggalkan apa yang tidak ada gunanya. Termasuk tanda-tanda dari baiknya Islam seseorang, yaitu tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada guna. Gak seneng nyacat, gak seneng nyelok, masih gak enak wis dirasakan. Makan gak enak ya dinikmati, minum gak enak ya dinikmati. Misalkan hidup ini kok tidak enak, ya juga akan dinikmati, sabar dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda-tanda daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya yaitu as-sumtu, diam, dan juga tidak mencela segala perbuatan apa yang tidak dia senangi. Gak pernah mencela segala sesuatu yang tidak dia senangi atau yang tidak dia inginkan dan lain sebagainya. Gak tahu nyelok. Senang untuk berdiam. Sebab kita akan selamat, manusia akan selamat karena menjaga lesannya. Jadi, bukannya sedikit-sedikit kita itu mencela, bukannya kita itu sedikit-sedikit ngelabrak konconi, ngelabrak tonggoni. Kalau nggak enak sama hatinya langsung di ngilokno. Wis pokoke senengane ngilokno wong, senengane ngelabrak wong. Nah, naudzubillah min dzalik. Itu bukanlah termasuk tanda-tanda daripada orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu kalau betul-betul iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, falyakul khairan au liyasmut. Kalau betul-betul kita itu orang yang beriman kepada Allah, tanda-tanda di antaranya itu as-sumtu, diam. Tuh. Jadi manusia, segala sesuatu ciptaan Allah itu mesti ada tandanya. Tandai wong sing iman kuwi apa? Nah, di antaranya tadi as-sumtu, zikrullah, ta'adzukillah, syatu, falyakul khairan au liyasmut. Tadi gak senengane nyacat, gak senengane nyelok apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Imam Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi ini mengatakan,
amaluz zuhad innahum kanu yatakallafuna li hifdzil lisan. Jadi perbuatan-perbuatan orang-orang yang ahli zuhud, mereka itu kebanyakan apa? Menekankan hifdzil lisan, untuk menjaga lesannya. Wa yuhasabuna anfusahum fid dunya, dan selalu menghitung dirinya sendiri pada waktu di dunia. Jadi meneliti dirinya sendiri pada waktu di dunia. Jadi gak ngeliti keeleane wong, tapi meneliti kejelekannya sendiri pada waktu di dunia. Itulah termasuk amalan-amalan daripada az-zuhad, para ulama-ulama ahli zuhud. Jadi yatakallafuna bihi, menekankan dirinya untuk selalu menjaga lesannya, untuk selalu menghitung, meneliti dirinya sendiri pada waktu di dunia. Sebab apa? Sebab hendaklah kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu meneliti diri kita di dunia. Di dunia ini sebelum kita nanti diteliti, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu yaumul qiyamah, yaumul akhir. Jadi teliti, kita koreksi diri kita sendiri waktu di dunia ini sebelum kita nanti di hari kiamat dikoreksi, dihisab, dihitung amal kita di hadapan Allah kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Ojo senangane ngitung kesalahane wong ngono ning donya, tapi gak dihitung kesalahane awake dhewe. Kalau sudah demikian, tunggu nanti hitungan hisaban Allah Subhanahu wa Ta'ala amal perbuatan seseorang kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus pepatah mengatakan, wong iku gak iso delok citoke dhewe, iso delok citoke wong liya katanya. Jadi kalau kita tidak bisa melihat tengkuk kita sendiri, tapi lihat tengkuk orang lain, akan jelas. Kesalahannya orang lain, masya Allah, salah sedikit itu sudah, walaupun ini. Tapi kalau kesalahan diri kita sendiri, menang ayus, gak diucap lebih, gak dikoreksi kesalahannya di sendiri. Makanya hendaklah kita sebagai orang Muslim, sebagai orang yang mukmin, kita teliti diri kita sendiri sebelum kita nanti akan dihisab, dihitung perbuatan kita kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hisab dunia, hitungan dunia itu aisyarah min hisabil akhirah. Itu lebih mudah daripada hisaban akhirat. Jadi menghitung kita itu dihitung di dunia itu lebih mudah daripada nanti kita itu akan dihitung amal perbuatan di yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Nunggunya masya Allah berjuta-juta manusia yang akan kumpul di padang mahsyar menunggu hisaban yaumul hisab, hisaban, hitungan amal perbuatan kita waktu di dunia. Wahidul lisan, menjaga lesan. Nah, karena apa? Karena termasuk perbuatan orang-orang Islam, hendaknya selalu menjaga lesannya. Jadi menjaga lesan di dunia itu lebih mudah daripada nanti kita itu akan mendapatkan nadamatil akhirah, itu ketun di waktu yaumul qiyamah, menyesal di waktu yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Jadi lebih mudah kita menjaga lesan
daripada kita nanti menyesal di kemudian hari, yaitu di yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Termasuk tanda-tanda daripada orang-orang yang iman kepada Allah, tanda-tanda orang yang percaya kepada hari akhir, yaitu falyakul khairon aw liyasmut, yaitu hendaklah kita berkata yang baik atau lebih baik diam. Itu diantaranya tanda-tanda orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada perkataan dari An Isa bin Maryam, dari Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, annahu qala, Sayyidina Nabiullah Isa alaihissalam itu berkata, kullu kalamin, tiap-tiap ucapan laisa bidzikrillah, yang tidak laisa bidzikrillah, yang bukan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau ucap kullu kalamin, jadi tiap-tiap kalam, tiap-tiap ucapan, yang mana ucapan itu bukan termasuk zikir kepada Allah Ta'ala, fahuwa lahun, berarti ucapan tersebut adalah ucapan yang tidak ada gunanya. Wakulu sukutin, tiap-tiap diam, laisa bifikrin, diam tapi tidak, laisa bifikrin, tidak untuk memikir, tidak untuk merenung daripada apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa berarti itu adalah termasuklah lupa. Jadi mikir tapi gak digunakan untuk berpikir. Berarti diamnya itu adalah lupa. Wakulu nadrin laisa bi'airah bawalah pun bi'ibrah. Tiap-tiap pandangan, yang mana pandangan itu laisa bi'ibrah, tidak mengambil ibarat, bahwa berarti pandangan yang dia pandangkan, nah, itu adalah termasuk pandangan yang tidak ada gunanya, bahwa lahun. Oleh karena itu, fatubah limangkana kalamu, alangkah baiknya bagi orang yang ucapannya itu penuh dengan zikrullah, penuh dengan zikir kepada Allah, penuh dengan bacaan-bacaan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wasukutuhu tafakkuron, diamnya itu hanya untuk tafakkur, memikir-mikir apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pandangannya itu ibrah, untuk mengambil ibarat. Nah, kalau sudah demikian, fatubah liman, maka orang tersebut akan menjadi orang yang bahagia. Jadi, kalau berbicara hanya zikir kepada Allah, kalau diam hanya tafakkur, memikirkan apa yang sudah diciptakan oleh Allah, kalau memandang segala sesuatu, dia itu mengambil ibarat daripada apa yang dia lihat. Nah, itulah termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan kebaikan, yang akan mendapatkan kenikmatan, yang akan mendapatkan keselamatan dunia dan kelak di yaumul akhirah, yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Yang mana orang-orang yang beriman itu lesannya selalu digudangkan untuk berzikir, kemudian diamnya untuk digunakan tafakkur, penglihatannya untuk digunakan untuk mengambil suatu ibarat. Mudah-mudahan dengan adanya sifat-sifat daripada atau tanda-tanda daripada orang-orang yang beriman kepada Allah tersebut, maka
Mudah-mudahan kita bisa melakukan, kita bisa menjalankan apa yang sudah diberikan tanda-tanda daripada orang-orang yang beriman. Bisa melakukan tanda-tanda daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, insya Allah orang tersebut akan menjadi orang yang sempurna imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Imam Al-Adrai kalau orang mukmin itu yukillu kalam wa yuktirul amar. Kalau orang mukmin itu sedikit berkata tapi banyak perbuatannya. Jadi ngomongnya itu didik, tapi pekerjaannya Masya Allah banyak sekali. Ulet, kadang omong, tapi menghasilkan suatu pekerjaan. Beda dengan orang-orang munafik. Kalau orang munafik, yuksirul kalam, ake omongnya, tapi gak ono hasilih. Banyak berbicara, tapi tidak ada hasilnya. Itulah tanda-tanda orang yang munafik. Kalau tanda-tanda orang mukmin, sedikit berbicara, yuktirul amal, banyak perbuatan, banyak hasilnya. Kalau sedikit ucapan, tapi banyak ucapannya, tapi sedikit hasilnya. Itu tanda-tanda daripada orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat orang-orang munafik, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan daripada tanda-tanda sifat daripada orang-orang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walil ghaibi hatta yastahillahu aw yastaghfirullah. Bagi orang yang ngerasani hibah, ngerasani orang yang hibah itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia sebelum minta kehalalan, minta ampun kepada orang-orang yang dirasani. Hatta yastahillahu au yastaghfirullah. Jadi, sehingga orang tersebut menghalalkan ahad, au yastaghfirullah, atau orang tersebut memintakan ampun kepada ahad tersebut. Nah, jadi makanya jangan sekali-kali kita itu hibah, ngerasani orang lain. Karena sering kita itu ada orang yang kita lihat tidak baik, kita pandang, dirasani. Nah, Masya Allah. Nah, itu kalau hakul adam. Kalau hakul adam, kita harus minta ampun kepada sesama manusia, baru Allah mengampuninya. Kalau kita Allah gampang astagfirullahaladzim, 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 sebagaimana bab yang sudah dibahas kemarin, minta ampun kepada Allah. Tapi kalau hakul adam, kita harus minta ampun kepada sesama manusia, baru Allah akan mengampuninya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minal dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan mencaci maki, jangan mencela. Kita sebagai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minal, jauhilah dari katsiran minal, banyak-banyak daripada suudon, husnudon. Inna ba'dadh dhanni ismun, sebab sebagian dari persangkaan itu adalah ismun, dosa. Ojo sampai kita itu sebagai orang yang iman menjadi orang yang
banyak suudonnya, banyak jeleknya menyangka kejelekan, sebab menyangka suudon itu adalah ismun dosa. Fala tabba'dukum ba'du fala tajassatu wala yaghtab'dukum ba'du. Jangan sekali-kali kita itu mencaci maki, jangan sekali-kali kita itu ngerasani. Nah, sebab kalau kita itu ngerasani, seakan-akan kita itu makan daging daripada teman kita sendiri. Masya Allah, tak kerosok. Tidak terasa kalau kita itu makan daging orang yang kita rasani. Nah, ini ada cerita pada waktu itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada seorang yang bertamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya itu tinggi, kurus, tinggi dengan pakai pakaian yang ya pokoknya seakan-akan nggak pantas lah. Sayyidah Aisyah itu hanya apa dalam hati. Dek guru, dek duku, dek pakaian ayat langsung kata Rasulullah Sallam. Sayyidah Aisyah, ludahkanlah, disuruh meludah. Sayyidah Aisyah disuruh meludah oleh Rasulullah. Dan Sayyidah Aisyah, wonten apa ya Rasulullah? Kalau kata wonten, akhirnya diludahkan. Kemudian yang keluar apa, Masya Allah, masuk segumpal daripada daging darah. Masya Allah. Itulah. Makanya kalau kita ghibah ngerasani orang lain, otomatis kita pun akan seakan makan daging daripada orang yang kita rasani. Makanya kalau kita ngerasani teman kita, ngerasani orang lain, nah otomatis agar supaya kita itu betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berhubungan dengan hakul adam, maka kita minta kehalalan daripada orang yang kita rasani. Maka kita minta ampun kepada orang yang kita rasani. Kalau sudah demikian, Allah akan mengampuninya. Kalau kita tidak minta ampun kepada orang yang kita sakiti, maka Allah pun juga tidak akan mengampuninya. Maksudnya beratnya al-hibah, beratnya kalau kita itu ngerasani orang lain. Naudzubillah. Kadang-kadang kita sudah tahu balasan orang hibah, tapi menungso iki kok sik senengi ngerasani. Makanya al-lisan salamatul insan fi hifdzil lisan. Ojo seneng ngerasani, ojo seneng ngomong, ojo seneng mengumbar kejelekan daripada orang lain. Naudzubillah min dalil. Mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan dengan mengatakan perkataan yang bermanfaat. Kalau tidak bisa mengatakan perkataan yang bermanfaat, maka lebih baik kita diam, karena termasuk tanda-tanda daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu falyakul khairan au liyasmut, berkatalah yang baik atau berdiam dirilah. Dan juga tanda-tanda atau sifat-sifat daripada orang-orang yang mukmin itu pertama asumtu wa tawadu wa dzikrullah wa qillatus sir. Mudah-mudahan kita betul-betul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mukmin dengan mukmin yang sempurna. Amin. Allahumma amin. Itulah kajian kitab Wasiatul Mustafa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan, mudah-mudahan kita bisa menjauhi perkataan-perkataan yang tidak baik, agar supaya kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, kita bisa dihitung amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hisaban yasirah. Namun sebelum kajian kitab Wasiatul Mustafa ini kita tutup, maka marilah kita baca kafaratul majlis supaya ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, supaya kita bisa menjalankan betul-betul menjadi orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga lisan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.